Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Setiawati dengan NIM 1915401105 dari Reguler 3 Tingkat 2, Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode KB alamiah atau pantang berkala. Submaterinya terdiri dari pengertian, manfaat, keuntungan, keterbatasan, efektivitas, faktor penyebab metode kalender tidak efektif, dan penerapan. Metode kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi maupun konsepsi. Yang pertama, sebagai alat pengendalian kelahiran atau mencegah kehamilan. 2. Dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual saat masa subur atau ovulasi untuk meningkatkan kesempatan bisa hamil. Metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Kalender atau pantang berkala mempunyai keuntungan sebagai berikut. 1. Metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana. 2. Dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. 3. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. 4. Tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. 5. Kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. 6. Tidak memerlukan biaya. 7. Tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Metode kalender akan lebih efektif bila dilakukan dengan baik dan benar. Sebelum menggunakan metode kalender ini, pasangan suami istri harus mengetahui masa subur. Padahal, masa subur setiap wanita tidaklah sama. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Selain itu, metode ini juga akan lebih efektif bila digunakan bersama dengan metode kontrasepsi lain. Berdasarkan penelitian Dr. Johnson dan kawan-kawan di Sydney, metode kalender akan efektif 3 kali lipat bila dikombinasikan dengan metode simpotermal. Angka kegagalan penggunaan metode kalender adalah 14/100 wanita per tahun. Hal yang dapat menyebabkan metode kalender menjadi tidak efektif adalah A. Penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi atau sperma mampu bertahan selama 3 hari. B. Anggapan bahwa perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi diinterpretasikan sebagai menstruasi. Hal ini menyebabkan perhitungan masa tidak subur sebelum dan setelah ovulasi menjadi tidak tepat. C. Penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. D. Kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur atau ovulasi dengan perubahan jenis mukus atau lendir serviks yang menyertainya. E. Anggapan bahwa hari pertama menstruasi dihitung dari berakhirnya perdarahan menstruasi. Hal ini menyebabkan penentuan masa tidak subur menjadi tidak tepat. Hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan. A. Pre-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur sebelum ovulasi. B. Fertility phase atau masa subur. C. Post-ovulatory infertility phase atau masa tidak subur setelah ovulasi. Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi Anda dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama periode menstruasi berikutnya. Kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh Anda biasanya akan berubah sepanjang siklus menstruasi dan dapat menyebabkan gejala menstruasi. Panjang rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari, tetapi siklus ini dapat bervariasi pada setiap wanita dan dari satu siklus ke siklus berikutnya. Perhitungan masa subur ini akan efektif bila siklus menstruasinya normal, yaitu 21-35 hari. Pemantauan jumlah hari pada setiap siklus menstruasi dilakukan minimal 6 kali siklus berturut-turut. Kemudian, hitung periode masa subur dengan melihat data yang telah dicatat. 1. Bila haid teratur 28 hari, hari pertama dalam siklus haid dihitung sebagai hari ke-1
dan masa subur adalah hari ke-12 hingga hari ke-16 dalam siklus haid. Contoh, seorang wanita atau istri mendapat haid mulai tanggal 9 Maret. Tanggal 9 Maret ini dihitung sebagai haid ke-1. Maka, hari ke-12 jatuh pada tanggal 20 Maret dan hari ke-16 jatuh pada tanggal 24 Maret. Jadi, masa subur yaitu sejak tanggal 20 Maret hingga tanggal 24 Maret. Sehingga pada masa ini merupakan masa pantang untuk melakukan senggama. Apabila ingin melakukan hubungan seksual, harus menggunakan 2. Bila haid tidak teratur, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitungan ini menentukan hari pertama masa subur. Jumlah hari terpanjang selama 6 siklus haid dikurangi 11. Hitungan ini menentukan hari terakhir masa subur. Rumus, hari pertama masa subur sama dengan jumlah hari terpendek dikurang 18. Hari terakhir masa subur sama dengan jumlah hari terpanjang. Sekian presentasi dari saya.